Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Melanjutkan materi tentang gerak pada benda. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Dan hari ini kita sebelum melanjut ke materi tentang gaya, alangkah baiknya kita ulas kembali materi sebelumnya. Ya, yang pertama itu adalah tentang GLB atau gerak lurus beraturan, di mana sebuah benda bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau v-nya tetap. Ya, kecepatan tetap berarti adalah besar ataupun nilainya dan arahnya selalu tetap ya atau sama. Nah, ini contohnya. Jadi sebuah motor bergerak dengan kecepatan tetap atau stabil. Misalnya 20 km per jam stabil, pada detik 10 20 km per jam, pada detik 30 20 km per jam. Nah, kecepatannya tetap. Oke. Lanjut ke yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak yang lintasannya lurus tapi kecepatannya berubah beraturan. Jadi kecepatannya berubah beraturan itu artinya adalah bertambah atau berkurangnya kecepatan dalam waktu yang sama ya, atau percepatannya tetap. Jadi kalau misalnya contohnya sepeda dengan kecepatan 10 km pada 1 detik, detik kemudian 1 detik kemudian jadi 20 km, pada detik kemudian 30 km. Jadi kecepatan yang bertambah, waktunya tetap nambah 1 detik, nambah 1 detik, nambah 1 detik. Ya, ini kita lihat perbedaan antara GLB dan GLBB. Pertama, untuk rumusnya GLB itu kecepatan V sama dengan S per T. Ya, sebelumnya sudah kita pelajarin bahwa S itu adalah jarak atau perpindahan, T-nya itu adalah waktu. Kemudian untuk rumus GLBB-nya adalah A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Nah, dari beberapa rumus di GLB yang untuk SMP hanya untuk A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Ada beberapa rumus lagi seperti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS ya. Ada juga S sama dengan V0T dikurangin setengah AT kuadrat. Ini biasanya untuk penghayaan di tingkat SMP ataupun dipelajari di tingkat SMA. Kemudian grafik perbedaannya untuk GLB, jika jaraknya stabil atau tetap, waktunya juga tetap, maka kecepatannya juga akan tetap. Misalnya jaraknya 10, waktunya 1 detik, maka kecepatannya 10. Jika jaraknya 20, waktunya 20 detik, maka kecepatannya juga 30. Jadi jaraknya naik, waktunya naik, maka kecepatannya tetap. Kemudian untuk GLBB ada perbedaan di sini antara S, jarak grafik antara hubungan S dengan T, kemudian V dengan T, dan A dengan T. Jadi yang GLBB itu poinnya adalah kecepatan tetap, maka grafiknya lurus. Untuk percepatan terhadap waktu, A-nya yang lurus. Lalu, nah ini kita lihat contoh dari gambar ABC. Nah, bisa dilihat kalau untuk pesawat yang A dan B dan C terlihat ada perbedaan. Untuk yang A terlihat lebih cepat dibandingkan yang B dan C. Tetapi yang C itu dari lintasannya sudah berubah ya. Jadi dia bukan GLB atau GLBB karena lintasannya berubah. Jadi kalau yang A lebih ke arah GLBB, sedangkan yang B lebih ke arah GLB. Jadi kecepatannya tetap untuk yang B, kalau yang A percepatannya tetap. Ya, kita lanjut ke materi tentang
Gaya itu adalah tarikan dorongan yang tergantung terhadap arah. Karena gaya itu adalah besaran vektor. Ada yang gaya yang ke kanan, ada gaya yang ke kiri, atau tarikan kanan, tarikan ke kiri. Nah, gaya dapat pertama itu adalah mengubah bentuk benda dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Lalu yang kedua adalah gaya dapat mengubah arah. Ya, kita lihat contoh orang menendang bola. Jadi yang dikasih arahnya lurus, tiba-tiba tendangannya melengkung. Nah, ini dapat mengubah arah benda. Lalu yang ketiga adalah gaya dapat mengubah kecepatan benda. Jadi ketika ini anaknya menggoes dengan makin cepat, maka kecepatannya akan berubah. Nah, menggoes artinya memberikan gaya. Nah, lanjut, gaya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaya sentuh. Gaya sentuh dibagi menjadi beberapa gaya. Yang pertama gaya otot. Nah, ini contohnya gaya mendorong meja dengan menggunakan otot. Pada hewan juga ada contoh gayanya, seperti gaya pada sapi atau kerbau yang membajak sawah. Lalu contohnya kuda yang menarik delman. Lalu berikutnya yang kedua ada gaya pegas atau gaya tarikan. Tarikan pada pegas, ya contohnya adalah panah atau ketapel. Lalu ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu adalah gaya dorongan yang arahnya berlawanan dengan arah gaya dorong. Ya. Kemudian ada gaya tas sentuh. Nah, gaya tas sentuh dibagi menjadi tiga. Contohnya adalah gaya gravitasi, gaya yang tidak disentuh, gaya yang pada buah yang jatuh menuju titik pusat gravitasi bumi ke bawah. Lalu ada gaya magnet, gaya tarik magnet pada benda-benda logam. Lalu gaya listrik. Nah, gaya ini pada listrik statis ketika sisir digosok-gosokkan kepada rambut, lalu menghasilkan gaya tarik listrik statis yang menyebabkan potongan kertas itu tertarik ke sisir tersebut. Berikutnya resultan gaya. Nah, resultan gaya adalah perpaduan antara dua gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda yang searah atau berlawanan arah atau tegak lurus. Ya. Yang pertama adalah gaya searah. Nah, gaya searah itu kita ambil contoh di sini, arahnya sama. Lihat tanda panahnya. F1 itu arahnya ke kanan, F2 arahnya ke kanan. Nah, karena arahnya sama, maka resultan gayanya menjadi ditambah F1 ditambah F2. Lalu untuk gaya yang berlawanan arah bagaimana? Nah, gaya berlawanan contohnya F1 ke kanan, F2 ke kiri, maka resultan gayanya adalah dikurang. Kita ambil contoh, kanan itu positif, kiri itu adalah negatif, maka F1 dikurangin F2 karena arahnya berlawanan, beda dengan gaya searah. Berikutnya contohnya. Nah, jika ada dua gaya yang bekerja pada sebuah kotak, F1 20 Newton, F2-nya 10 Newton. Nah, ini searah ya. Karena searah, maka resultan gayanya ditambah. Ya, F1 ditambah F2. Maka 20 ditambah 10 hasilnya 30 Newton dan arahnya ke kanan. Kita anggap ini ke kanan arahnya. Lalu contoh keduanya itu arahnya berlawanan, F1-nya arahnya ke kanan 10 Newton, F2-nya ke kiri 10 Newton. Maka resultannya akan dikurang, F1 dikurangin F2. Kita ambil contoh, kanan itu selalu di sebelah lebih dulu ditulis daripada di kiri. Ya, lebih memudahkan. Maka menjadi 10 dikurangi 10 menjadi 0 atau diam, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Nah, kita ambil contoh ketiga, jika gayanya ada 3. Nah, contohnya ini yang pertama ada 50, yang kedua ada 25, yang ketiga ada 20. Nah, yang 50 arahnya ke kanan, yang 25 dan 10 arahnya ke kiri.
Berarti kita ambil contoh kanan dikurangin kiri. Ya, kanannya 50, kirinya 25 ditambah 20. Menjadi 50 dikurangin 45. Hasilnya 5 Newton, lebih besar ke kanan. Jadi bendanya akan ditarik ke kanan. Oke, lanjut ke latihan. Nanti kalian bisa kerjakan di buku tulis. Berapa resatan gaya dari benda tersebut? Ya, yang 1 ke 5, lihat arah panahnya, dia ke kiri, lalu 30-nya ke kanan, 10-nya ke kiri. Ya, kalian tinggal isi dan hitung di buku tulis kalian masing-masing. Lalu yang terakhir adalah kalian pelajari tentang materi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton untuk pertemuan selanjutnya. Ya, untuk tugasnya nggak usah dikirim, kalian isi aja dulu, nanti dirapel bersama dengan materi hukum Newton. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.